Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Gimana kabar hari ini Bu Ana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Ibu Susi? Saya perhatikan dari tadi sepertinya Bu Ana macam kurang bersemangat ya Bu. Eh, ya Bu, Kenapa? karena Kenapa kurang saya bersemangat nih Bu? eh, ada sedikit masalah Ibu. Ada masalah? Kira-kira Ibu mau cerita nih, ceritanya sama saya nih. Eh, Boleh Bu? Ya, boleh. Saya siap Bu untuk mendengarkan. Kira-kira masalah apa ya Bu? Eh, saya mempunyai masalah di dalam kelas. Anak didik di antara anak didik saya itu salah satunya uh, sangat kerap hadir sekolah. Jadi masalahnya di kelas Ibu tuh ada satu anak atau satu siswa yang jarang hadir gitu ya Bu ya? Ya, Bu. Menurut Ibu, apa nih yang Ibu harapkan, kalau Ibu sudah bercerita dengan saya sekarang, apa yang Ibu harapkan? Harapan saya untuk setelah menceritakan masalah saya kepada Ibu Susi, saya ingin sekali agar anak ini bisa lebih kerap untuk hadir ke sekolah, Ibu. Oh, begitu begitu harapannya ya, Bu, ya? Ya, Bu. Baik, jadi sini menurut Bu Ana nih, apa sebenarnya penyebab kenapa anak tersebut jarang hadir ke sekolah, Bu? Setelah saya telaah dalam hal ini, anak itu barangkali kurang motivasi uh, dari keluarganya, Ibu. Oh, begitu. Kurang motivasi ya, Bu, ya? Berarti mungkin kurang motivasi, kurang perhatian gitu, Bu, ya, dari keluarga atau dari orang tuanya begitu ya, Bu, ya? Ya, Bu. Nah kira-kira nih, kalau menurut Bu Ana, apa aja yang bisa gitu, membuat anak itu termotivasi datang ke sekolah gitu? Uh, saya memberikan harapan untuk membuat anak itu uh, penguatan, Bu, kepada anak ini agar bisa istirahat yang cukup dan moodnya di dalam kelas itu tetap terjaga gitu. Berarti bisa apa, Ibu bisa apa namanya, ingin memotivasi gitu ya, itu yang, kira-kira bisa gitu ya, istilahnya mempengaruhi anak ini, untuk hadir ke sekolah. Jadi kalau memang Ibu mengharapkan seperti itu, apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira untuk memotivasi anak ini gitu, agar dia lebih bersemangat, biar mau datang ke sekolah dengan rajin gitu, Bu? Apa yang bisa Ibu lakukan? Untuk saat ini yang bisa saya lakukan uh, dengan tetap berkolaborasi dengan teman sejawat untuk agar anak ini bisa mendapatkan solusi lebih lebih baik lagi. Terus saya juga ingin menemui keluarganya agar anak ini bisa senantiasa termotivasi seperti apa yang saya lakukan, yaitu dengan memberikan dia semangat dan istirahat yang cukup serta moodnya tetap terjaga gitu, Bu. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu itu. Eee, untuk selanjutnya, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu?
rencana yang ingin saya sampaikan nanti dalam masalah ini yaitu tetap uh, berkolaborasi bersama dengan teman sejawat saya di sekolah, dan juga saya tetap ingin uh, berkolaborasi juga dengan kedua orang tuanya sehingga mereka bisa memberikan kasih sayang dan yang baik dalam selama anak tersebut berada di dalam rumah, sehingga mereka bisa diberikan perhatian yang cukup. Wah, mantap sekali Bu, rencana Ibu itu sangat bagus sekali Bu, itu menurut saya ya Bu ya. Jadi, ya Bu ya, untuk kira-kira nih, Ibu kan sudah buat rencana yang sebagus itu, gitu. Jadi kira-kira apa komitmen Ibu nih untuk rencana ini ke depannya? Di sini untuk komitmen saya ingin lebih memberikan perhatian yang lebih baik lagi. Terus saya juga ingin tetap memberikan penguatan kepada anak tersebut agar istirahatnya cukup dan tetap moodnya itu terjaga, baik itu uh, di sekolah maupun nanti bisa terpantau oleh orang tuanya, uh, sehingga yang berada di rumah begitu Bu. Dan saya juga ingin memberi suatu komunikasi terhadap orang tuanya agar bisa memberikan selalu perhatian penuh yang cukup sehingga anak tersebut bisa diperhatikan perkembangan dan tetap terpantau Oh, hasil pembelajarannya begitu Bu. oh begitu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung Bu, semoga ke depannya sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Susi atas waktunya. Mudah-mudahan dengan pertemuan saya bersama Ibu Susi pada malam hari ini itu menjadi bahan dan pemahaman saya untuk kedepannya. Nah, terkait pembicaraan kita pada malam hari ini. Nah, dalam mencapai tujuan ini, saya juga ingin lebih nanti meningkatkan latihan saya sehingga saya bisa memahami peserta didik untuk lebih mendalam lagi, dan juga saya ingin membaca buku-buku tentang proses bagaimana cara memotivasi peserta didik untuk lebih baik lagi. Jadi dalam diskusi saya ataupun dalam berkolaborasi dengan teman sejawat saya nanti itu tetap saya lakukan untuk tetap memperdalam di bidang penanganan peserta didik. Dan saya juga minta saran kepada teman sejawat saya itu melakukan perbaikan dan pengembangan tentang diri saya. Dan untuk itu, untuk hari ini saya sangat merasa senang bisa bersama-sama dengan Ibu Susi, dan saya juga telah bercerita tentang permasalahan saya di kelas. Dan sekali lagi Bu Susi, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ya Bu Ana, terima kasih kembali. Semoga apa yang kita harapkan mudah-mudahan sesuai dengan yang kita inginkan juga begitu. Baik Bu Ana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut ke yang kedua, Bu. Ya Bu. Tarik nafas dulu.
Tarik nafas. Saya nih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ana, maaf Bu, saya mau ganggu waktunya sebentar, boleh Bu? Waalaikumsalam, Ibu Susi. Baik, tidak apa-apa Ibu. Lanjutkan. Ya nih Bu, saya pengen cerita nih Bu sama Ibu tentang masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya nih Bu. Baik, Ibu Susi, insya Allah saya siap untuk mendengarkannya. Uh, Ya Bu, begini Bu, ceritanya di minggu-minggu terakhir nih, saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang bersemangat Bu untuk belajar. Saya melihat peserta didik ini seperti kayak lemah aja gitu. Kalau seandainya saya masuk mengajar gitu, kayak lemah, kurang bersemangat gitu kan. Apalagi kalau di pelajaran matematika, Bu. Ya Allah, saya lihat nilainya pun kurang begitu, Bu ya. Karena saya perhatikan memang mereka itu kurang semangatnya, Bu, di kelas tuh kalau di saat saya itu mengajar. Itulah terutama matematika saya sangat gimana ya, sangat terpikirkan sekali mengapa nilai mereka nih kurang gitu. Begitu Bu cerita ada masalah saya di kelas tuh. Oke, jadi kira-kira menurut Ibu Susi nih, apa yang membuat murid Ibu Susi itu kurang bersemangat untuk belajar gitu? Kalau saya pikir-pikir sih, kalau saya ingat-ingat gitu ya Bu ya, hal yang menyebabkan mereka kurang bersemangat mungkin sepertinya karena penyampaian saya mungkin ya dalam pembelajaran itu ya Bu ya. Apakah karena mungkin saya mengajarnya itu membosankan gitu, atau mungkin karena saya itu mengajarnya monoton gitu. Bisa aja kali gitu ya Bu, mungkin ya Bu ya. Soalnya kalau sebenarnya pun kita aja sebagai orang dewasa mungkin butuh juga gitu kayak rehat sebentar gitu kan. Apa mungkin memang seperti itu? Ya saya pikir sih mungkin itu juga sih kurang mereka bersemangat tuh karena memang mungkin saya terlalu monoton mengajarnya, terus mungkin mereka merasa bosan juga sih. Jadi makanya itu bisa menjadi mengurangi fokus mereka dan semangat mereka dalam pembelajaran. Baik, nah saya sependapat dengan Ibu Susi. Jadi menurut Ibu nih, apa saja yang bisa membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan? Kalau menurut saya mungkin murid-murid pastinya ya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan kali ya Bu ya. Ya, benar sekali Bu. Jadi dalam pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu. Lalu mengenai pembelajaran matematika yang mungkin nilainya kurang, jadi kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya menurut Bu Susi? Mungkin pembelajarannya yang kurang menarik mungkin ya Bu. Makanya saya bilang seperti tadi itu mungkin saya pun menyampaikannya mungkin dengan cara yang membosankan, mungkin juga dengan saya yang mengajar tuh terlalu monoton. Mungkin itu juga yang membuat mereka tuh seperti kurang fokus gitu. Oke, baik di sini kalau boleh saya bertanya nih Bu Susi, sumber belajar apa saja yang Ibu Susi gunakan di dalam kelas gitu? Kalau di kelas sih saya masih masih cuma menggunakan sumber belajarnya itu masih cuma buku siswa sih Bu, memang masih itu aja yang masih saya gunakan di kelas. Oh, gitu ya Bu. Jadi menurut Ibu ada tidak
sumber belajar lainnya? Mungkin selain buku teks yang Ibu Susi katakan tadi? Kalau seharusnya ada sih ya, Bu, ya. Istilahnya ya mungkin sumber belajar itu kan bukan hanya buku itu saja gitu, tidak berfokus ke situ. Mungkin bisa juga sebenarnya mungkin saya itu mungkin bisa menggunakan IT gitu ya, Bu, ya, karena di sana pun ada juga sumber-sumber belajar seperti video pembelajaran atau mungkin saya menggunakan alat peraga atau gimana gitu ya, Bu, ya, untuk mendukung pembelajaran agar pembelajaran yang saya berikan itu menarik gitu ya, Bu, ya. Baik, kalau menurut saya benar sekali Bu. Nah, di sini saya yakin nih Ibu, Bu Susi, insya Allah mungkin bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang beragam. Nah, di sini sekarang dalam pertemuan kita pada malam hari ini tuh sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini gitu? Eee, Dalam oke, karena udah mulai terbuka tadi pemikiran saya mungkin ya, dengan pertanyaan dari Bu Ana. Sepertinya rencana saya yang akan saya lakukan itu, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan lah pasti ya, Bu, ya. Ya pastinya juga saya harus, menggunakan sumber belajar yang lain gitu, tidak hanya berfokus dari satu sumber aja. Kemudian bisa juga kali ya, Bu, kalau seandainya saya itu melaksanakan pembelajaran itu yang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang pembelajaran berpihak pada peserta didik, begitu, Bu, ya, agar saya juga bisa mengetahui kebutuhan pembelajaran mereka dan bisa saya cukupkan ke depannya, begitu mungkin, Bu, ya. Mungkin itulah rencana saya, bukan mungkin lagi, memang rencana saya ke depannya, Bu. Oke, mantap. Bagus sekali ya Bu ya. Rencana Ibu untuk kedepannya. Ya, saya ucapkan semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil ya Bu ya. Nah, Insya oh iya Ibu, di sini apa komitmen yang akan mungkin Ibu Susi lakukan atas rencana yang sudah Ibu katakan tadi gitu? Saya, berkomitmen, Bu, ya, untuk rencana saya tadi itu, untuk selalu membuat rencana, bukan istilahnya bukan karena sekarang saya ada masalah sekarang, hanya sekarang saja saya lakukan, tapi mungkin ini akan berguna ke depannya juga. Saya berkomitmen akan, membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan tadi dan, menggunakan sumber belajar yang beragam, Ya. untuk mengeksplorasi materi pastinya. Mm-mm. Untuk yang saya ajarkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik yang saya ajar atau yang saya ampu di kelas saya, bisa terpenuhi kebutuhan pembelajaran mereka, sesuai dengan, eee, apa namanya, merdeka belajar, begitu, Bu, ya. Ya, wah bagus sekali ya Bu ya. Luar biasa Bu ya. Saya sangat mendukung apa yang sudah Ibu Susi katakan tadi. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya Bu ya untuk kedepannya. Insyaallah, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Sekarang alhamdulillah saya merasa lega telah berbagi cerita dengan Bu Ana. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa melaksanakan rencana yang saya buat. Mudah-mudahan juga Bu, kita sebagai seorang guru bisa menjadi guru yang dirindukan peserta didik kita ya, Bu, ya. Ya Bu Susi, terima kasih kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.